Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi materi pembelajaran, yaitu pelajaran geografi. Tolong disimak semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar geografi. Geografi itu adalah mapel yang dimana mempelajari tentang fenomena yang ada di permukaan bumi. Ada di litosfer daratan, ada di atmosfer udara, ada di hidrosfer air, itu dipelajari di geografi. Kelas 11 belajar tentang antroposfer manusia, sehingga kajian geografi itu luas, meliputi alam dan meliputi manusia atau kehidupan sosialnya yang dikaitkan. Nah, dari fenomena itu, di mana sih tempatnya? Ada yang namanya wilayah. Nah, wilayah ini akan menjadi pembahasan kita di kelas 12 pada bab 1. Di kelas 12 ini kalian ada 4 bab. Yang pertama adalah wilayah dan tata ruang. Mari kita lihat. Wilayah bisa kita kenal ada yang namanya pegunungan, yaitu daerah Sindoro, Sumbing, pegunungan. Ada pantai. Oke, ada pantai sering kita kunjungi. Ada yang namanya kota, ada wilayah kota, desa. Ada lagi ada Asia, ada Indonesia. Nah, itu wilayah. Nah, terus definisi wilayah itu apa sih? Nah, kita harus belajar itu. Lalu apa itu wilayah? Nah, kita akan pelajari satu per satu. Bisa dilihat di dalam layar. Wilayah itu bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian bumi lainnya. Sehingga wilayah kita bisa mendefinisikan ada bagian tertentu yang punya ciri khas, ada gunung, ada pantai, ada kota, ada desa, semuanya itu merupakan wilayah yang nanti ada ketentuannya masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, perlu kalian ketahui, wilayah dibedakan berdasarkan aspek geografi. Dulu kelas 10 kalian belajar konsep geografi, ada berapa pendekatan geografi, ada berapa aspek. Nah, aspeknya ada berapa? Bisa kita lihat. Yang pertama, ada aspek apa? Aspek fisik. Nah, fisik. Kalau kalian lihat gunung, kalian lihat pantai, kalian lihat tanah, itu aspek fisik. Nah, kita pelajari. Ya, nanti wilayahnya apa? Nanti ada sendiri. Yang kedua, ada aspek namanya aspek sosial. Nah, di sana aspek sosial ada perekonomian, ada industri, ada apa lagi? Ada pasar. Nah, itu namanya aspek sosial. Yang di sana memang masih menjadi aspek kajian geografi, sehingga geografi itu sangat luas. Nah, dari aspek ini kita bisa melihat pegunungan sama pantai. Ini merupakan wilayah berdasarkan aspek fisik karena kondisi alamnya yang ditonjolkan. Sedangkan dilihat yang selanjutnya adalah apa itu? Industri. Dan juga ada permukiman. Nah, di sana aspek sosial karena ada sifat bawaan yang ditularkan dari manusia. Manusia membuat pabrik, manusia membuat rumah. Nah, itu merupakan aspek sosial dalam kajian geografi. Agak berbeda sama sosiologi, tapi ini masih ada hubungannya. Mari kita lanjutkan. Oke. Secara pelajaran yang sering kita pelajari di dalam buku, itu setiap definisi pasti ada ahlinya. Nah, di sini ada para ahli. Dalam gambar saya sampaikan tuh ahli geografi memang berasal dari orang muslim. Namun ketika masuk konsep-konsep yang ke belakang seterusnya, itu banyak ditulis oleh ahli-ahli barat. Ya, kita ambil ilmu yang banyak manfaatnya. Dari ahli yang ada Richardson, Haggard, Cliff, dan Frey, di sana membagi wilayah itu ke dalam tiga ya, maaf. Ada 3. Yang pertama adalah wilayah formal. Yang kedua ada wilayah fungsional. Yang ketiga ada wilayah vernakuler. Kita pelajari satu persatu. Harapannya kalian nanti disimak. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, apa yang saya sampaikan semoga nanti bisa difahami oleh kalian dengan mencatat. Tolong nanti bisa dicatat satu persatu. Yang pertama kita bicara tentang wilayah formal.
Wilayah formal itu wilayah yang mempunyai karakteristik yang khas dan homogen atau seragam atau satu ciri saja. Uniform, seragam. Jadi kalau misalnya contohnya ada itu gambar pegunungan, berarti wilayahnya seragam, areanya gunung. Ya. Di sana ada banyak pegunungan, seragam ya, daerahnya berlereng-lereng. Ini. Yang kedua, wilayah pertanian, areanya berupa pertanian, isinya adalah pertanian seragam. Ada yang lain, wilayah sekolah, isinya siswa, gitu kan, wilayah kelas siswa, itu juga wilayah formal. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah wilayah fungsional. Perlu kalian pahami, wilayah fungsional itu yang heterogen. Artinya bahwa kalau tadi itu homogen atau seragam, kalau fungsional itu heterogen. Heterogen atau ada interaksi adalah satu dengan yang lainnya, berinteraksi. Itu namanya heterogen. Ada saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, kita interaksi. Ini fungsional. Saya memberikan fungsi, kalian juga berfungsi untuk saya. Nah, itu namanya fungsional. Contohnya, ini yang alam ya. Ini apa ini? Ini wilayah desa. Ya. Ini wilayah kota. Oke. Tadi ya, fungsional, kota dan desa saling memberikan fungsi. Kota memberikan banyak teknologi, desa memberikan bahan pangan. Di dalam gambar kita lihat ada wilayah fungsional lagi, yaitu Jabodetabek. Di pusat ada Jakarta sebagai pusat, akan berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, ya kan? Semuanya berinteraksi. Ini namanya wilayah fungsional. Sudah dipahami ya? Wilayah fungsional. Kita lanjutkan. Ada wilayah vernakuler. Nah, mohon maaf kalau ada kesempatan. Vernakuler ini yang perlu kalian pahami adalah wilayah yang adanya itu di pikiran dalam jumlah orang yang besar. Saya berpikiran bahwa Yogyakarta itu wilayah budaya, hampir sama dengan yang dipikirkan oleh orang lain. Maka kaitannya dengan vernakuler itu sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas budaya yang memang melekat pada suatu wilayah. Batasnya gimana? Batasnya sulit ditentukan. Kalau tadi formal sama fungsional masih mudah ditentukan ya. Tetapi kalau vernakuler itu agak sulit untuk membatasi itu seperti apa. Kita lihat, nah ini Yogyakarta namanya wilayah budaya, gitu ya. Kota Batik Pekalongan, apalagi Solo ada lagi. Ada itu apa itu? Bogor, kota hujan ya. Nah, karena kota itu terkenal dan menjadi pemikiran dari banyak orang, itu namanya wilayah vernakuler. Ya. Jadi aspek budaya yang lebih ditonjolkan di sana. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah selesai ya tentang wilayah pengertiannya sampai pembagian wilayah. Nah, saat ini kita juga perlu tahu istilah-istilah di dalam wilayah. Kalian pernah dengar yang namanya ruang, ya kan? Bisa dibaca ruang. Ruangan itu apa? Ruang itu terdiri dari ada yang ada di udara, ada di tanah, ada di air. Jadi ruang itu gabungan dan dia belum mempunyai karakteristik yang khas ya, masih umum sekali. Ruang ya udara, darat dan tanah atau air, mohon maaf. Oke, yang kedua lokasi, kita bisa bedakan ya. Lokasi gitu ya. Rumah Mbak Hanif berada di dekat Sutet di belakang. Gitu. Itu lokasi, posisi suatu tempat di dalam ruang. Rumahnya Mbak A ada di pegunungan. Rumahnya Mbak Yet ada di kota. Nah, itu lokasi di mana suatu tempat itu berada. Kita bedakan. Kalau wilayah, lokasi yang memiliki karakteristik tadi ya. Kalau sudah pegunungan, ya karakteristiknya khasnya itu pegunungan. Kalau pantai, pantai itu punya khasnya, karakteristiknya. Kalau posisi lokasi tadi nggak mengenal karakteristik, yang penting di mana lokasi itu berada. Terus kawasan. Nah, kawasan itu bagian dari wilayah yang dimanfaatkan untuk hal tertentu. Di dalam satu wilayah dimanfaatkan untuk sekolah, ada kawasan sekolah. Ada perkantoran, kawasan perkantoran. Ada industri, kawasan industri. Nah, itu sendiri-sendiri. Maka perlu kalian bedakan ruang, lokasi, wilayah, kawasan. Satu lagi yang namanya daerah.
Apa sih bedanya? Podo wae Pak, enggak, itu berbeda. Maka kita harus bisa membagi kata-kata itu pada porsinya masing-masing. Ya, daerah sekarang yang terakhir, area yang memiliki batas administrasi atau administratif secara jelas. Daerah Jawa Tengah, daerah Magelang, daerah Pabelan, ya, itu punya administrasi sendiri. Nah, tahu beda-bedanya ya? Semoga kalian paham, sehingga kalian bisa membedakan antara wilayah, lokasi, ruang, kawasan, daerah. Sehingga kalian dalam memahami wilayah ini benar-benar tuntas gitu ya, wilayah, sesuatu yang khas. Nah, ini yang kami harapkan. Baik, setelah wilayah selesai, maka kita akan bicara tentang tata ruang. A tadi wilayah ya, sekarang yang B itu tata ruang. Dalam suatu wilayah itu ada jalan raya, ada pertokoan, ada pasar, dan lain-lain. Semuanya perlu ada penataan. Dalam penataan itu perlu ada acuan. Maka sistem tata ruang tadi itu perlu dikuatkan dari sistem daerah masing-masing dalam pemerintahan. Maka pengaturan itu yang pasti yang pertama mempunyai kekuatan hukum, yang kedua benar-benar pada ahlinya. Ini cocok untuk apa tanah ini, area ini strategis untuk apa. Maka di situ ada pembentukan dan penataan wilayah di suatu negara. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menaikkan derajat kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Saya punya bank, tapi saya taruh ATM itu di pinggir sawah yang jauh dari penduduk gitu. Itu nggak tepat ya tata ruang wilayahnya. Maka pemerintah itu sudah menghitung. Di sini kantor nanti dekat sama misalnya jalan raya antar permukiman, gitu kan, disesuaikan. Oke, tata ruang itu penting. Kenapa penting? Bisa dilihat di situ. Untuk mencegah atau menghindari benturan kepentingan atau konflik antar sektor. Saya mendirikan toko di sini gitu kan. Saya mau di sini, isinya toko apa ini? Sama semua. Nggak laku, ya. Atau terlalu dikuasai oleh satu orang. Itu terjadi benturan-benturan ya. Itu penting. Kalau pemerintah sudah ketok palu tak gitu kan. Ini tata ruang wilayah Magelang. Nah, di sana nanti kalian baca itu. Kalian mau berbisnis, lihat itu. Agar nanti izin-izin secara kedinasan bisa selesai. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan lahan ya, atau sumber daya alam. Dimiliki pemerintah semuanya, dimiliki perusahaan A semuanya. Nanti tidak bisa seperti itu ya. Kalau ada tata ruang, itu keseimbangannya itu sangat-sangat diutamakan. Maka tata ruang wilayah ini penting bagi kalian kelas 12. Sebelum kalian lulus, kalian pahami itu tata ruang wilayah. Ya. Yang ketiga, untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang. Di sana ada gambar bumi ya. Jadi ada ruang ini akan lebih optimal ketika dipakai untuk X, ya, misalnya untuk toko daripada sekedar perumahan. Karena apa? Di perempatan, di sana banyak jalur lalu lintas dan masyarakat lewat sana, maka dimaksimalkan ini nanti peruntukannya untuk pertokoan. Di sini untuk permukiman saja. Kenapa? Kalau untuk pertokoan kurang bagus itu kan, ya. Ini jauh dari industri gitu kan. Kan nggak ada yang mau beli di sana. Kalau dekat industri kan banyak ya tempat yang tumbuh karena ada industri, yaitu berupa pertokoan juga banyak. Gitu ya. Jadi optimal ruang wilayah yang ada di satu daerah. Ada lagi, masih lagi tanya-tanya dengan pentingnya tata ruang wilayah. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian dan kemampuan ruang, yaitu kesinambungan pembangunan berbagai sektor. Ada hutan biar nggak ditebangi, ada industri biar nggak mencemari permukiman dan hutan, ada permukiman yang dia nyaman tidak terpolusikan oleh industri dan tidak merusak dari alam itu sendiri. Nah, itu kesinambungan. Baik, geografi itu kan go green ya. Nah, harapannya kalian juga bisa mengaplikasikan itu ketika di rumah atau di mana saja. Itu seimbang. Yang terakhir, untuk dapat memberikan arahan bagi penyusunan program tahunan. Pemerintah punya program tahunan, 5 tahunan, jangka pendek, jangka panjang. Melihat dari
adanya tata ruang ini bisa melihat dari perkembangannya, nanti ada perubahan tahunan. Oh ini bisa dirubah, ini cukup kayak gini saja, dan lain-lain. Ini yang diharapkan, pentingnya tata ruang itu dipelajari, gitu ya. Tata ruangnya untuk apa saja banyak ya, untuk perkantoran sendiri. Yang penting disesuaikan dengan wilayah yang ada. Oke, kita sudah mempelajari tentang wilayah dan tata ruang. Kesimpulan ya, hari ini kita sudah mempelajari kaitannya dengan yang pertama pengertian wilayah ya, satu area yang memiliki karakteristik yang khas gitu ya. Yang kedua, klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, formal, ingat, homogen, seragam, uniform, formal. Jadi wilayahnya seragam. Yang kedua, wilayah fungsional, beda. Pak Hanif, kalian saling memberikan fungsi. Desa, kota, berinteraksi, ya, fungsional. Vernakuler, yang ada di pikiran manusia, kebanyakan orang, ya. Magelang, Kota Geduk. Nah, ini kan menjadi satu penamaan yang dasarnya karena banyak orang mengetahui bahwa Magelang banyak geduk. Tadi Pekalongan, kota Batik, sudah saya sampaikan. Istilah dalam wilayah ini perlu kami sampaikan tadi, sudah dipelajari ada 4. Yang pertama ada ruang, lokasi, kawasan, dan daerah. Selanjutnya terakhir tata ruang wilayah. Kita mempelajari tata ruang itu untuk apa sih gunanya dan pentingnya bagi kehidupan manusia itu seperti apa. Sudah dipelajari. Harapannya kalian dari sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami. Tolong apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi salah satu ilmu bagi kalian, dicatat. Karena kalau pendengaran saja kadang lupa. Kalau hanya merekam itu sekarang bisa dilakukan oleh semua orang ya, direkam, tapi nggak mesti kan ada ada diputar lagi itu kan jarang. Guru saya biasa saja gitu kan. Kalau dicatat minimal kalian melakukan tulisannya, nyatet ya. Bergerak aktivitasnya, otak, tangan gitu, telinga mendengarkan kan, langsung ditulis. Dan ketika kita lupa bisa melihat. Nah, harapannya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan tolong video ini bisa bisa memberikan pencerahan. Meskipun nanti ketika ketemu di sini nanti akan sekilas saya sampaikan lagi. Tapi tolong ketika kurang jelas apa yang saya sampaikan, nanti coba kalian buka buku pelajaran yang ada atau buka web yang terkait dengan materi konsep wilayah dan tata ruang, nanti bisa didiskusikan dengan saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.